Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Di video ini gue akan share pengalaman gue menggunakan Samsung Galaxy A52 dan Galaxy A72. Buat kalian yang masih bingung pilih Galaxy A52 atau Galaxy A72, kalian bisa nonton video ini sampai beres. Nanti kita bakal bahas ya, mulai dari perbedaan desainnya, kameranya, performanya, sampai baterainya. Nah, kalau Rizwan Zone kira-kira pilih yang mana ya? A52 atau A72? Langsung aja mari kita bahas dan let's go! Pertama, kita ngomongin harganya terlebih dahulu. Kedua HP ini tuh punya perbedaan harga Rp1.000.000. Untuk Galaxy A52 varian 8 128GB harganya Rp4.999.000 dan untuk varian 8 256GB harganya Rp5.399.000. Sementara untuk Galaxy A72 varian 8 128 harganya ini tuh Rp5.999.000 dan untuk varian 8 256GB harganya Rp6.399.000. Kedua HP ini tuh punya fitur yang menjadi nilai jual utamanya. Jadi kalau iklan HP ini tuh sering diliatin ya, tuh fiturnya itu kan ada tuh yang punya sertifikat IP67 yang artinya tahan air di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Sehingga kalau misalnya HP ini tuh kehujanan atau HP-nya nggak sengaja jatuh ke bak mandi, dan malah HP ini bisa diajak berenang biar sekalian foto-foto di dalam air. Tapi ingat ya, di kedalaman 1 meter selama 30 menit saja maksimalnya. Selain itu ada juga fitur yang gue suka nih, yaitu NFC, Near Field Communication. Fitur ini selain berguna untuk transfer data, gue sering pakai fitur ini tuh untuk isi ulang saldo e-money. Lebih mudah dan simpel. Selain perbedaan harga selisih 1 juta, menurut gua perbedaan di antara kedua HP ini nggak begitu jauh. Sekarang kita lihat boxnya terlebih dahulu. Tampilan box kedua HP ini tuh menurut gua sangat simple ya. Untuk ukuran box memang Galaxy A72 sedikit lebih tinggi dibanding Galaxy A52. Di boxnya ini tidak terdapat informasi USP atau Unique Selling Point yang biasanya kita lihat di box smartphone lain. Yang ada cuma varian warna dan info mengenai kapasitas RAM dan storage-nya, serta informasi yang bisa kalian lihat ini. Di paket penjualannya pastinya ada HP-nya, kita juga dapat jelly case, menarik ya ini, buku panduan dan kartu garansi, SIM ejector, kabel USB Type-C, dan adapter charger. Untuk Galaxy A52 adapter chargernya dengan output 15 watt, sementara untuk Galaxy A72 adapter chargernya dengan output 25 watt. Untuk bagian desain, kedua HP ini punya desain yang sama. Mulai dari sebelah kanan, kiri, bawah, dan atas semuanya sama. Pada bagian atas ada slot SIM tray yang mana ini hybrid ya, sehingga kita harus memilih untuk menggunakan 2 nano SIM atau 1 nano SIM dengan micro SD sampai 1 TB. Dari sisi desain yang membedakan kedua HP ini adalah ukurannya. Galaxy A72 punya ukuran yang lebih besar, tapi kalau dilihat dari back covernya ini tuh sama persis ya. Bahkan BAM kameranya ini pun sama. Build quality kedua HP ini tuh cukup sama, dengan finishing matte membuat HP ini nyaman dipegang. Oh iya, kalau kita ketok-ketok nih, bodinya ini tuh cukup berasa kopongnya, nggak tahu kenapa ya. Seperti ada space yang kurang padat. Cuman dari sisi kenyamanan, kedua HP ini bisa memberikan kenyamanan pengguna ketika menggenggam HP ini. Untuk kenyamanan menggenggam, gue lebih suka sama Galaxy A52 yang punya ukuran pas banget, sehingga berasa banget compactnya. Sementara untuk Galaxy A72 punya bodi yang cukup bongsor, dengan kelebihan di ukuran layar yang besar. Jadi tinggal sesuaikan saja dengan selera ukuran mana yang kalian suka. Ngomongin layar, kedua HP ini menggunakan layar Infinity O Display dengan panelnya ini Super AMOLED ya, resolusi Full HD+, dan keduanya sudah mendukung refresh rate 90Hz. Galaxy A52 punya ukuran layar 6,5 inci dengan kerapatan PPI-nya itu 405 ppi, sementara Galaxy A72 berukuran 6,7 inci dengan kerapatannya ini tuh 394 ppi. Untuk ketajaman gambar tidak begitu terasa perbedaannya, tapi untuk kualitasnya menurut gua keduanya sudah punya kualitas yang bagus. Digunakan untuk nonton, kedua HP ini sudah mendukung Wideband L1 sehingga streaming Netflix bisa di kualitas HD. Dan untuk digunakan bermain game, responsitivitas layarnya ini tuh sudah oke banget di kelasnya. Menjalankan game dengan perpindahan cepat bukan masalah. Tinggal sekarang disesuaikan saja, kalau perlu layar lebih luas pilih Galaxy A72, tapi kalau suka layar yang compact bisa pilih Galaxy A52. Terus untuk speknya, kedua HP ini menggunakan chipset yang sama ya, Snapdragon 720G. Untuk unit yang gua coba ini tuh Galaxy A52 punya RAM 8GB dan storage 128GB. Sama ya Galaxy A72 dengan RAM 8GB dan storage 128GB. Untuk performa, menurut gua hampir sama.
Karena dari skornya saja hasilnya tidak begitu jauh berbeda. Yang jelas menggunakan kedua HP ini untuk multitasking, edit foto, edit video, sampai bermain game, semua aktivitas itu bisa dijalankan dengan baik tanpa kendala. Gua coba satu game favorit ya, yaitu PUBG Mobile. Kedua HP ini bisa menjalankannya dengan sangat baik. Cuma memang kalau kalian suka bermain game dan pengen puas main gamenya, ukuran layar di Galaxy A72 memang lebih membuat pengguna nyaman. Buat gua pribadi, untuk bermain game di ukuran 6,7 inci ini sudah ideal dalam menampilkan konten gaming. Kemudian untuk baterainya, Galaxy A52 ini tuh dilengkapi dengan baterai berkapasitas 4500 mAh dan Galaxy A72 punya baterai 5000 mAh. Berdasarkan tes sintetis yang gua coba, baterai Galaxy A72 ini tuh sedikit lebih awet dari Galaxy A52. Sementara untuk sektor kamera, kedua HP ini tuh cukup punya perbedaan yang jujur gua harapkan ya. Galaxy A52 tuh punya kamera utama 64 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan OIS, kemudian ada lensa ultra wide angle 12 megapiksel, ada juga lensa makro 5 megapiksel, dan depth kamera 5 megapiksel. Dan untuk kamera depannya beresolusi 32 megapiksel. Untuk Galaxy A72 kamera utama 64 megapiksel dan sudah dilengkapi juga dengan OIS, terus ada lensa ultra wide angle 12 megapiksel, ada lensa makro 5 megapiksel, dan menariknya nih ada lensa telefoto 8 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan OIS. Terus untuk kamera depannya punya resolusi 32 megapiksel. Melihat dari konfigurasi kedua HP ini, jujur gua pribadi lebih memilih kameranya Galaxy A72 karena selain punya lensa utama yang sudah OIS, ada juga lensa ultra wide angle dan lensa telefoto yang bisa membantu kreator untuk mengambil foto dengan perspektif yang menarik. Dari sisi menu kamera dan fitur kedua HP ini tuh punya fitur yang sama, ada fitur single tag, ada fitur fun, yang efeknya ini tuh dari Snapchat. Terus kalau kita lihat ke menu more, terdapat fitur AI Doodle, super slow-mo, sampai hyperlapse. Untuk videonya, kamera belakang bisa merekam maksimal di 4K 30 frame per second dan kamera depannya juga bisa mentok di 4K 30 frame per second. Berikut adalah hasil kamera dari kedua HP ini, dan kalau misalnya gue lihat ya, menurut gue pribadi nih, hasilnya ini tuh tidak begitu jauh berbeda ya, karena memang yang menjadi pembeda dari sisi lensanya ini tuh menurut gue cuma tele dan depth sensornya aja. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri aja ya, dan nilai sendiri gimana kualitas dari kamera Galaxy A52 dan Galaxy A72. Langsung ya tulis di kolom komentar gimana kualitas kameranya. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan kameranya Galaxy A52 dan Galaxy A72 ya, di kualitas 4K di 30 frame per second. Ini gue pakai apa ya, holder gitu ya, jadi langsung dua gini kameranya nih, smartphone-nya maksudnya. Ini gue sambil jalan, kita lihat gimana kualitas dari kedua HP ini ya. Oke, sini cukup slow juga nih. Tapi teman-teman bisa tahu lah gimana kualitasnya kayak gini, dan begini juga audionya ya. Tes.
Berhubung lagi sendiri nih, nggak perlu pakai masker lah. Oke, sekarang kita coba yang kamera belakangnya. Kita coba kamera depan tapi yang Full HD. Oke, ini adalah kamera depannya Galaxy A52 dan Galaxy A72 Full HD di 60 frame per second. Cakep ya? Oke, sambil jalan ya, ginilah tesnya. Teman-teman bisa lihat ya, stabil atau enggak, HDR-nya seperti apa, teman-teman bisa lihat. Oke. Ya. Ajan dulu. Oke, jadi ini adalah perekaman video menggunakan kamera belakangnya Galaxy A52 dan Galaxy A72 di kualitas 4K 30 frame per second. Sekarang mari kita coba jalan-jalan kaki. Ya, seperti ini ya. Coba kita masuk. Set. Sini. Nah. Oke. Gimana kualitasnya dan audionya seperti ini. Kalau dari audio tadi gue udah coba dengerin ya, hampir sama sih kualitas audio dari Galaxy A52 dan Galaxy A72. Tapi nanti dengerin aja teman-teman pakai headset ya, biar kedengeran banget gitu gimana perbedaan dan kualitasnya. Gue udah kayak apa ya? Udah deh, sekarang mari kita coba kamera belakangnya untuk kualitas di Full HD 60 frame per second. Nah, ini sekarang kualitas videonya Galaxy A52 dan Galaxy A72 di kualitas Full HD 60 frame per second. Kalau tadi itu 4K, tapi ya 4K juga nanti kita bakal render di 1080 sebenarnya. Jadi ini adalah 1080 pixel di 60 frame per second. Sekarang mari kita masuk. Nah, jadi itu adalah kafe ya, kafe Villa Kuda. Ini enak banget nih kafenya kalau misalnya pakai buat nyantai. Agak gelap gak? Ini harusnya agak gelap. Terang banget ya, ini sensornya bagus kan. Nah, sekarang mari kita coba nih perekaman video menggunakan kamera, ya udah jelas ini A52 dan A72, tapi ini di 1080 pixel di 30 frame per second menggunakan fitur Super Steady-nya diaktifkan. Secara otomatis kalau misalnya Super Steady itu diaktifkan, maka kualitasnya itu ada di 1080 pixel di 30 frame per second ya. Jadi nggak bisa di 4K ataupun di 1080 pixel di 60 frame per second. Sekarang mari kita coba jalan kaki. Bagaimana stabilnya? Sebenarnya harusnya nih, walaupun tanpa menggunakan Super Steady, harusnya ini stabil karena kamera utamanya tuh sudah dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Nah, sekarang coba kita jalan-jalan aja nih, stabil apa enggak nih. Lu ikutin gua lari ya sedikit ya. 1, 2, 3. Gak tahu stabil atau enggaknya, teman-teman bisa nilai sendiri ya. Silakan, ya langsung aja tonton deh sendiri deh. Oke, kesimpulannya, menurut gua, menggunakan kedua HP ini sekitar kurang dari 3 mingguan. Kedua HP ini tuh punya performa yang tidak jauh berbeda, tapi ini sudah oke banget di kelasnya. Pokoknya menjalankan aktivitas kasual ataupun bermain game sudah lebih dari cukup. Jadi kalau misalnya kalian butuh layar yang besar, baterai yang awet, kamera yang lengkap nih, bisa pilih Galaxy A72. Tapi kalau misalnya kalian butuh HP yang punya performa bagus, dengan ukuran yang cukup compact, kameranya juga sudah oke, jadi bisa pilih Galaxy A52. Nah, kalau Rizwan Zone pilih mana ya? Sebenarnya jujur ya, gue lebih suka ke Galaxy A52 karena punya ukuran yang compact dan kameranya juga sudah bagus. Cuman karena gue sekarang ini tuh lebih suka foto-foto yang di zoom-zoom gitu ya, pakai tele, kayaknya gue bakal pilih Galaxy A72. Kamera utamanya sudah oke, ada lensa ultra wide angle, ada lensa telenya juga, terus baterainya juga awet, jadi pas banget sama kebutuhan gue. Nah, kalau kalian pilih mana? Tulis di kolom komentar. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Gua pamit dan bye.